Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ulwiah dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Psikologi Keluarga yang bertema gender sebagai konstruksi sosial. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Dimulai dari saya. Nama saya Siti Samsiah, NIM 101190100, dan teman saya Muhammad Fikri Hakim, NIM 101190152. Untuk pembahasan pertama tentang pengertian gender akan disampaikan oleh saya sendiri. Gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan ditinjau dari segi nilai dan tingkah laku. Definisi gender juga diartikan sebagai konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan atau distinction dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender diartikan sebagai konstruksi sosio-kultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminin. Gender berbeda dengan seks atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Walaupun jenis kelamin laki-laki sering berkaitan erat dengan gender maskulin dan jenis kelamin perempuan berhubungan dengan gender feminin, kaitan antara jenis kelamin dengan gender bukanlah merupakan korelasi absolut. Hal ini disebabkan yang dianggap maskulin dalam suatu kebudayaan dapat dianggap feminim dalam budaya lain. Dengan kata lain, kategori maskulin atau feminin itu bergantung pada konteks sosial budaya setempat. Gender membagi atribut dan pekerjaan menjadi maskulin dan feminin. Realitas sosial menunjukkan bahwa pembagian peran berdasarkan gender melahirkan suatu keadaan yang tidak seimbang saat perempuan menjadi tersubordinasi oleh laki-laki. Hal ini yang disebut dengan ketimpangan gender. Untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengertian gender, perlu juga dipahami dua istilah yang berkaitan dengan konsep ini, yaitu seks dan kodrat. Kodrat adalah suatu yang ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara seks diartikan sebagai jenis kelamin yang bersifat biologis dan membedakan laki-laki dan perempuan. Sejak masih dalam kandungan, Tuhan sudah menganugerahkan kepada bayi sesuatu yang berbeda, yakni penis dan buah zakar, serta vagina. Yang dianugerahi penis dan buah zakar disebut laki-laki, dan yang dianugerahi vagina adalah perempuan. Selain itu, kepada kedua jenis kelamin itu, Tuhan juga membekali seperangkat alat reproduksi yang memiliki bentuk serta fungsi yang berbeda. Kepada laki-laki, Tuhan menganugerahkan alat reproduksi berupa sperma, dan untuk perempuan dianugerahkan sel telur, rahim, alat untuk memproduksi susu, serta organ-organ lainnya. Dengan seperangkat alat-alat reproduksi tersebut, maka ketika saatnya tiba, laki-laki dan perempuan akan menjalankan fungsi atau peran kodratinya. Dalam menjalankan fungsi atau peran kodratinya, perempuan akan mengalami menstruasi atau haid, mengandung, melahirkan, menyusui, dan menopause, yang sering disingkat menjadi 5M, dan laki-laki menjalankan peran kodratinya dengan membuahi sel telur perempuan. Kemudian poin yang kedua yaitu konstruksi sosial. Konstruksi sosial merupakan sebuah pandangan kepada kita bahwa semua nilai, ideologi, dan institusi sosial adalah buatan manusia. Diperlukan waktu untuk memahami dan menghargai implikasi penuh dari pernyataan ini.
Menurut Delmater dan Haidt juga bahwa konstruksi sosial menyatakan tidak ada kenyataan pokok atau essence yang benar. Realitas adalah konstruksi sosial, oleh karena itu fenomena seperti homoseksual adalah konstruksi sosial. Hasil dari suatu budaya, bahasanya, dan juga institusi-institusi. Konstruksi sosial memfokuskan bukan pada pasangan seksualitas yang menarik pada variasi-variasi budaya dalam mempertimbangkan apakah yang menarik itu. Konstruksi sosial adalah sebuah pernyataan keyakinan atau a claim dan juga sebuah sudut pandang atau a viewpoint bahwa kandungan dari kesadaran dan cara berhubungan dengan orang lain itu diajarkan oleh kebudayaan dan masyarakat. Pendekatan konstruksi sosial lahir dari beberapa sumber seperti interaksionisme sosial, antropologi simbolik, dan para ilmuwan bidang gay, lesbian, dan feminis. Pendekatan ini lebih menekankan pengaruh budaya dalam memberikan suatu kerangka bagi pengalaman dan pemaknaan seksualitas. Dengan demikian, konstruksi sosial secara tegas menyertakan budaya sebagai faktor kunci untuk memahami seksualitas. Ketimpangan gender di dalam keluarga serta rendahnya otoritas perempuan dilihat dari sumber-sumber yang dianggap langka dan tidak memperhatikan misalnya mengapa ketimpangan semacam ini terjadi dan membentuk sesuatu realitas sosial serta mengapa ketimpangan tersebut dilestarikan oleh berbagai pihak. Konstruksi sosial hadir untuk menjelaskan kecenderungan tersebut dengan cara melihat realitas sebagai sesuatu yang dibentuk secara sosial. Dalam hal ini, konstruksi sosial menekankan tentang bagaimana realitas, keadaan, dan pengalaman mengenai sesuatu yang diketahui dan diinterpretasikan melalui aktivitas sosial. Masyarakat adalah produk manusia, dan antara masyarakat dan manusia terjadi proses dialektika. Manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk pencari makna memperoleh makna kehidupan dari proses dialektika yang melibatkan 3 proses, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi merupakan proses atau ekspresi diri manusia di dalam membangun tatanan kehidupan, atau dapat juga diartikan sebagai proses penyesuaian diri manusia dengan lingkungannya. Sebagai konstruksi sosial budaya, gender terbentuk dari sejarah pengalaman manusia yang diinterpretasikan dan dimaknai sebagai pengetahuan yang dimiliki. Objektivasi adalah proses menjadikan tatanan kehidupan yang dibangun oleh manusia sebagai suatu realitas yang terpisah dengan subjektivitasnya. Dalam hal ini terjadi proses ketika dunia intersubjektif dilambangkan atau mengalami proses institusionalisasi dalam proses-proses pembiasaan, merupakan langkah-langkah awal dari pelambangan atau proses pembudayaan. Tindakan-tindakan berpola yang sudah dijadikan kebiasaan membentuk lembaga-lembaga yang merupakan milik bersama. Lembaga-lembaga ini mengendalikan dan mengatur perilaku individu. Internalisasi merupakan proses pembelajaran kembali nilai-nilai general atau realitas objektif oleh individu dan dijadikan sebagai bagian dari hidupnya. Hal ini menyangkut identifikasi diri individu ke dalam realitas objektif. Untuk mencapai taraf ini, individu secara terus-menerus berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan sosial dan budayanya, sehingga akhirnya kaum perempuan dibentuk sebagai suatu pribadi dengan suatu identitas yang dikenal secara subjektif sekaligus objektif.